Yang pertama kami ucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60. Satyaku kudarmakan, baktiku dharmaku kubaktikan. Ini sebagai momentum yang sangat baik bagi keluarga SD Muhammadiyah Inovatif, karena pada hari ini bertepatan tanggal 14 Agustus, hari ulang tahunnya Pramuka. Inilah bentuk komitmen SD Muhammadiyah Inovatif Mertoidan untuk memberikan baktinya, memberikan dharmanya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Hari ini Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikhtiar memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang excellent kepada seluruh stakeholder, wabil khusus Bapak Ibu wali murid, sehingga kami menghadirkan layanan inovatif ini sebagai media sarana untuk saling seirama di dalam mendidik putra-putri kita semua, tidak hanya berpusat di dalam sekolah, tetapi juga faktor keluarga sangat menentukan. Kita memahami bahwa 3 pusat pendidikan, yaitu sekolah, masyarakat, dan keluarga, menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam suksesi pendidikan putra-putri kita. Tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada kekurangan di tengah-tengah keluarga kita, bahwa keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada, maka kadang menjadi penghambat untuk penyamaan kesuksesan di dalam pendidikan putra-putri kita. Harapan kami dengan layanan inovatif ini, baik layanan konsultasi agama, karena ini menjadi pintu pertama, menjadi fondasi untuk putra-putri kita di dalam mengaruhi kehidupan kita. Agama menjadi roh yang harus senantiasa kita jadikan pijakan di dalam aktivitas kehidupan kita. Yang kedua, layanan konsultasi kesehatan, yang ini tidak bisa kemudian kita abaikan begitu saja. Sehat itu mahal, sehat itu penting. Maka bagaimana menjaga diri kita agar tetap survive dalam hal kesehatan? Maka diperlukan sarana tempat untuk barangkali konsultasi terkait dengan kesehatan kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah layanan konsultasi psikologi. Karena jiwa kita dipenuhi dengan kadang kebaikan, keburukan, dan sebagainya. Maka kita diperlukan manajemen jiwa kita. Maka di dalam hal ini SD Muhammadiyah Inovatif Mertoidan menghadirkan 3 layanan itu kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, yang insya Allah akan ditangani oleh para konsultan pada ahlinya, yang insya Allah nanti akan diperkenalkan satu-satu konsultan yang insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu wali murid semua di dalam kegiatan kedepannya. Bapak Ibu yang kami hormati, layanan konsultasi yang ada, layanan inovatif ini bersifat untuk wali murid dan masyarakat pada umumnya, dan ini tidak dibebankan biaya sama sekali alias gratis. Monggo bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan putra-putri kita semua, untuk kebaikan keluarga kita, di dalam rangka ikhtiar membangun seirama di dalam memajukan pendidikan yang ada di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoidan ini. Pada waktunya nanti kami mohonkan untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus meluncing layanan inovatif ini kepada yang terhormat Bapak Haji M. Thohirin SAG MAG untuk berkenan meluncing, memberikan arahan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dan sekaligus kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para konsultan yang telah berkenan mendampingi kami, yang secara ikhlas mau menerima tawaran kami untuk menjadi konsultan yang ada di SD Muhammadiyah Inovatif Mertoidan ini. Harapan kami mudah-mudahan kebaikan yang Bapak Ibu konsultan berikan kepada kami, Allah mencatat sebagai amal jariah, jazakumullah ahsanal jasa, jazakumullah khairan katsira. Dan terima kasih atas segala kerjasamanya kepada semua pihak,
untuk mensukseskan hadirnya layanan inovatif yang ada di SD Muhammadiyah Inovatif Motoidan ini. Mudah-mudahan Allah meridhai, dan sekaligus kami tunggu Bapak Ibu wali murid untuk memanfaatkan, menggunakan layanan inovatif ini untuk kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf barangkali tidak semua peserta bisa masuk di dalam Zoom ini, tetapi tidak menutup Bapak Ibu bisa menyaksikan kegiatan launching ini melalui channel YouTube SD Muhammadiyah Inovatif Motoidan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Samsul atas sambutannya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disambut oleh Ketua Majelis Diktasmas PDM Kabupaten Magelang kepada Ustadz Haji M. Thohirin, MAG, kami persilahkan. Suara saya bisa didengar dengan baik, Bu? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala SD Muhammadiyah Inovatif Ustadz Samsul SPDI, yang ide-idenya sangat luar biasa, subhanallah. Ya, kreativitasnya untuk mengembangkan SD inovatif patut kita apresiasi, beserta dukungan dari seluruh Bapak Ibu guru di SD Muhammadiyah Inovatif. Kemudian selanjutnya kami hormati para konselor, Ustadz Dr. Nurdin Usman LCMA. Ini kebetulan beliau adalah dari Unima, Universitas Muhammadiyah Magelang, beserta nanti terkait dengan konsultasi agama ya, karena beliau ini sangat pakar terkait dengan kajian-kajian agama. Kemudian Ibu Dr. Hilmahayu, psikolog kita juga dari Unima, ini pakar psikologi juga. Kemudian Dr. Fitriani, ini semuanya yang kami hormati, beserta yang lebih khusus lagi adalah Bapak Ibu wali murid, ya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Inovatif. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama mengembangkan pendidikan di SD Muhammadiyah Inovatif, beserta anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Muhammadiyah Inovatif. Kita bangga memiliki lembaga pendidikan yang mampu insya Allah mengantarkan putra-putri kita semua seperti yang diharapkan dalam tadi pendidikan kita. Oleh karenanya tadi pengantar dari Pak Samsul selaku kepala sekolah ada konsepnya Ki Hajar Dewantara yang mengusung pusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah bagian dari tugas Bapak Ibu guru ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian keluarga, ini tugas Bapak Ibu wali murid yang bertanggung jawab untuk perkembangan karakter terutama untuk putra-putrinya. Kemudian yang lebih luas lagi adalah masyarakat. Nah, terkait tiga hal tersebut, saya kira
ini layak kita apresiasi apa yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah Inovatif melalui program layanan inovatif. Ini merupakan wujud dari komitmen SD Muhammadiyah Inovatif untuk sama-sama mensukseskan pusat pendidikan tadi, baik yang di sekolah, keluarga maupun masyarakat. Karena ketika hal tersebut ini tidak bisa dipisah-pisahkan, ketika di sekolah diajarkan yang baik, pengetahuan pembiasan yang baik, hafalan-hafalan surat pendek, kebiasaan sholat duha dan sebagainya. Tetapi kalau di keluarga tidak ada support dari wali murid, tentu program sekolah yang sangat bagus akan berhenti di tataran program. Demikian juga ketika anak siswa-siswi kita berada di luar rumah, tentu masyarakat sekitarnya menjadi bersama-sama ikut bertanggung jawab bagaimana generasi ke depan di lingkungan masing-masing. Nah, di dalam pendidikan, kalau di pendidikan amal usaha pendidikan di Muhammadiyah, itu mengusung konsep pendidikan yang holistik yang sudah kita pahami bersama, di mana konsepnya adalah integrasi antara rasionalitas dan transendental. Artinya secara keilmuan, akademik diharapkan putra-putri kita, siswa-siswi kita itu memiliki prestasi, memiliki pengetahuan yang cukup, ya, prestasi yang membanggakan, itu yang diharapkan. Jadi harapannya pengelolaan di SD Inovatif itu bisa mengantarkan putra-putri, siswa-siswi Inovatif itu berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik, yang kemarin sudah diinfokan oleh Bapak Samsul, Kepala Sekolah, prestasi-prestasi dari siswa-siswi SD Muhammadiyah Inovatif yang subhanallah ya, luar biasa prestasinya. Oleh karenanya kami selaku Ketua Komite dan sekaligus Ketua Majelis Didasmen Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kabupaten Magelang ini tentu mengapresiasi kerja keras dari seluruh siswa akademika SD Muhammadiyah Inovatif. Nah, tidak hanya prestasi dari sisi akademik dan non-akademik yang diharapkan oleh kita semua, yaitu di SD Muhammadiyah Inovatif, tentu adalah transendentalnya. Bagaimana putra-putri kita itu hubungannya dengan Allah, baik melalui ibadah mahdohnya, jadi ibadah 5 waktunya, program dari sekolah terus untuk meningkatkan bagaimana putra-putri terus bisa membiasakan diri untuk selalu melaksanakan ibadah mahdohnya. Demikian juga ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah yang terus dipantau oleh sekolah. Saya kira itu bagian dari komitmen sekolah untuk membiasakan putra-putri untuk di samping ibadah yang mahdoh, ibadah wajib, juga ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunnah, seperti mamanya sholat tahajud juga sering ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru, apakah Anda sholat tahajud, sholat sunnah apa yang dikerjakan, kan gitu kan, sholat duha, sholat rawatib, itu semuanya ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa-siswi agar apa? Agar terbiasa untuk melaksanakan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, termasuk puasa kan, puasa sunnah kemis dan sebagainya, terus ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru. Semuanya itu dalam rangka untuk kesuksesan tadi, kesuksesan rasionalnya sukses, prestasinya akademik dan non akademiknya bagus, tetapi juga karakter Islami, akhlakul karimah, ini yang menjadi harapan kita semua, terutama adalah wali murid ya. Wali murid tentu berharap di samping putra-putrinya itu memiliki prestasi akademik dan non-akademik bagus, tentunya adalah akhlak mulia. Apa gunanya ketika prestasi bagus tetapi akhlak tidak atau kurang bagus? Tentu harapan kita semua dari sekolah maupun orang tua wali murid berharap putra-putrinya di samping cerdas, ya, memiliki pengetahuan yang luas, prestasi akademiknya bagus, prestasi non-akademiknya bagus, tetapi juga memiliki akhlakul karimah. Jadi akhlak kepada Allah,
akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada bermasyarakat, akhlak berkeluarga dan sebagainya, itu semuanya menjadi harapan kita semua. Nah, mudah-mudahan melalui program layanan inovatif ini diharapkan dari ketiga pusat pendidikan tadi, sekolah, keluarga dan masyarakat ikut bersama-sama bersinergi dalam rangka tadi mencapai namanya rasionalitas dan transendental. Jadi integrasi antara rasionalitas dan prestasi akademik non akademik bagus. Demikian juga akhlakul karimah yang kita harapkan juga bagus. Itulah yang kita harapkan dari kerjasama wali murid, kerjasama masyarakat, sehingga layanan ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya anak tumbuh berkembang dengan baik itu dari keluarga yang harmonis. Demikian juga anak akan berakhlak mulia ketika masyarakatnya memiliki karakter yang baik. Nah, tiga-tiganya ini semuanya penting. Oleh karenanya dalam kesempatan ini kami selaku komite dan sekaligus ketua majelis sangat bangga kepada program-program yang telah diprogramkan oleh SD Muhammadiyah Inovatif, termasuk hari ini program layanan inovatif ini. Mudah-mudahan semuanya ini memberikan manfaat yang seluas-luasnya, terutama khususnya bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah Inovatif, kemudian wali murid dan masyarakat luas. Harapannya semuanya bersinergi menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak cerdas dan berakhlak mulia. Saya kira itu sambutan dari kami. Sekali lagi kami mengapresiasi kerja keras Bapak Samsul, Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya, beserta wali murid, Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan putra-putrinya bersama-sama belajar di SD Muhammadiyah Inovatif. Mudah-mudahan SD Inovatif terus memberikan manfaat, memberikan layanan, memberikan kesempatan bagi putra-putri Bapak Ibu untuk berprestasi dan mengembangkan keterampilan sehingga di kemudian hari bisa hidup bersama masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, program layanan inovatif, mari bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita launching bersama-sama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tahirin atas sambutannya setelah pembukaan grand launching layanan inovatif. Nah, selanjutnya di sini kita sudah hadir, ada beberapa narasumber yang akan menjadi konsultan untuk layanan-layanan tersebut. Sebelum kami menampilkan atau memperkenalkan para konsultan, sebelumnya kami akan membacakan selayang pandang terlebih dahulu untuk para konsultan. Oke, pertama-tama kita akan membacakan selayang pandang terlebih dahulu untuk memperkenalkan profil-profil para konsultan kita dulu ya. Kepada Ibu Masrullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayang pandang layanan konsultasi agama. Ruang lingkup, konsultasi agama, konsultasi tahsinul Quran, konsultasi hukum-hukum Islam, konsultasi keluarga sakinah, konsultasi ibadah, konsultasi muamalah, konsultasi lainnya dalam bidang agama Islam. Profil konsultan layanan konsultasi agama. Nama Dr. Nurudin Usman LCMA. Alamat Perum Rejo Asri Danurejo Mertoyudan. Pendidikan terakhir S3 Hukum Islam UIN Wali Songo. Jabatan Dek Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Moto hidup cerdas dengan amal jariah. Sekian sekilas pandang layanan konsultasi agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selanjutnya akan dibacakan selayang pandang konsultasi kesehatan oleh Bu Jessica. Pada Bu Jessica kami persilahkan. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan selayang pandang layanan konsultasi kesehatan. Ruang lingkup layanan konsultasi kesehatan meliputi yang pertama, konsultasi psikik, kedua, konsultasi obat, ketiga, konsultasi gizi, keempat, konsultasi pemeriksaan dasar kesehatan, dan yang terakhir, konsultasi lainnya dalam bidang kesehatan. Berikut ini adalah profil konsultan layanan konsultasi kesehatan. Bernama Dr. Fiani Yudi Hastuti, Magister Gizi, beralamat Danurejo Mertoidan, Magelang. Pendidikan terakhir yaitu S2 Clinical Nutrition UNS. Jabatan beliau yaitu Kepala Klinik Pratama Aisyid. Moto beliau yaitu selalu belajar untuk menjadi lebih. Sekian selain pandang dari layanan konsultasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya akan bacaan selayang pandang konsultan psikologi oleh Bu Probo. Pada Bu Probo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan tentang layanan konsultasi psikologi. Untuk ruang lingkup layanan psikologi, yaitu konsultasi aktivitas kognitif, meliputi daya gerak otak ataupun pikiran. Yang kedua, konsultasi aktivitas afektif, meliputi daya perasaan dan emosional. Kemudian yang ketiga, konsultasi aktivitas psikomotoris, meliputi daya gerak organ tubuh manusia. Dan yang keempat, konsultasi pola komunikasi atau pendidikan maupun perkembangan anak. Dan yang terakhir, konsultasi lainnya dalam bidang psikologi lainnya. Untuk profil konsultan layanan konsultasi, nama Dr. Hermayu, Magister Psikologi, Tridadi Seman, pendidikan terakhir S3 Psikologi Universitas Mada, jabatan dosen psikologi Unima. Sekian untuk profil konsultan layanan konsultasi psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, tadi selayang pandang dari tiga konsultan kita. Nah di sini kita telah hadir dua konsultan kita dari konsultan kesehatan dan psikologi. Mohon maaf sebelumnya untuk konsultan keagamaan belum bisa dalam grand launching hari ini, akan tetapi ada dua konsultan kita yang telah hadir. Yang pertama, siapa dulu ya? Yang pertama akan kita say hello dulu kepada Dr. Fitriani Yudi Hastuti sebagai konsultan kesehatan kita pada hari ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya kurang kedengaran ya. Kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustazah. Alhamdulillah, mungkin bisa sharing-sharing terlebih dahulu untuk awal-awalnya gitu Bu. Bisa memberitahukan kita bisa apa aja untuk sharing layanannya apa aja gitu. Ya, Ustazah, wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh tim
Ustaz SD Inovatif, dan pada yang saya banggakan, Bapak Ibu, wali murid, dan masyarakat umum yang bersedia berkenan untuk bergabung pada Zoom kali ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan bersama-sama menggali informasi lebih mengenai kesehatan. Nanti monggo insya Allah kami terbuka untuk jadwal nanti mengikuti dari SD. Nanti monggo bebas bertanya dari yang tadi atau topik kesehatan apapun, terutama untuk mendukung tumbuh kembang si kecil agar supaya pendidikannya bisa optimal dari segi gizi, kesehatan, dan juga keluarga, bagaimana supaya kita bisa menciptakan suasana belajar yang mengasyikkan dan menyehatkan. Insya Allah kita semua bisa melalui pandemi dan melalui pembelajaran, baik itu tatap muka maupun dari ya, alhamdulillah ikut berbangga ya dengan inovasi dari SD Inovatif dan Mia. Sebenarnya sudah SD Inovatif berawal dari SD Pujotomo ya, sudah ada alumni yang insya Allah ya Bapak Ibu wali murid tidak usah khawatir, alumni yang ketika tahun itu 90-an alhamdulillah sudah banyak yang menjadi orang besar. Misalnya mau diadakan reuni akbar gitu, yang sebagai cikal bakal SD Inovatif, SD Pujotomo pada saat itu terkenalnya itu insya Allah sudah banyak orang-orang besar di belakangnya yang sebagai alumni. Nanti monggo tidak usah sungkan bisa bergabung dengan layanan inovatif. Nanti kemasannya ini sungguh menarik ya. Alhamdulillah bisa menjawab keresahan kita supaya bisa mendapat informasi tanpa perlu bertatap muka secara langsung ya, mengurangi angka kontak sehingga nanti semoga memberikan manfaat. Mungkin seperti itu, Ustazah. Ada yang perlu ditambahkan? Ya, oke, cukup segitu aja dulu ya Bu untuk say hello kepada para hadirin yang hadir di Grand Launching hari ini. Mungkin nanti di belakang bisa kita ngobrol-ngobrol lagi aja Ibu. Kemudian kita ada konsultan psikologi kita, sekaligus beliau juga sebagai dosen psikologi Unima ya Bu. Kita hadirkan Dr. Hermayu. Monggo silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama tentu saja saya haturkan salam hormat kepada Bapak M. Thohirin, selaku Pak Ustadz dan Bapak saya di Unima. Kemudian apresiasi juga yang setinggi-tingginya kepada Pak Samsul Huda dan jajarannya atas di launchingnya layanan inovatif dari SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan. Baik, saya pikir ini adalah sebuah wujud totalitas dari SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan dalam memberikan kebermaknaan bagi lingkungan sekitarnya. Dan saya juga menjadi sangat merasa terharu, saya merasa terhormat gitu, sebuah kehormatan sendiri sudah dilibatkan di dalam layanan ini dan memberikan kebermanfaatan ilmu kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari sisi psikologi, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan Ibu Dokter sebelumnya, jadi secara fisik memang kita harus mempersiapkan kesehatan bagi seluruh anak, siswa, ataupun orang tua itu sendiri. Nah, di sisi lain, ketika anak-anak itu sehat, apakah sudah menjamin bahwa dia akan memiliki prestasi yang cukup baik? Nah, tentu saja di sini layanan psikologis kami akan membantu untuk memberikan informasi pengetahuan bagi Bapak Ibu tentang bagaimana mendampingi jiwa mereka supaya ketika badan mereka sudah sehat, pikiran mereka juga sehat, hatinya juga senang. Ketika mereka hatinya sudah senang, pikirannya sudah baik, maka akan lebih mudah mengarahkan mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih berprestasi. Tentunya dengan dibekali ilmu-ilmu agama untuk mengarahkan perilaku mereka supaya sesuai dengan tuntutan Islam.
Jadi ask me anything. Jadi apa saja seputar psikologi, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada kami. Insya Allah kami akan membantu semaksimal mungkin memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan dalam rangka menstimulasi psikologis baik kognitif, afektif, sosial emosi, kemudian moral mungkin, gitu. Kemudian pengetahuan seputar parenting, apa saja yang memang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, insya Allah akan kami bantu untuk membekali Bapak Ibu semua. Karena bagaimanapun ketika kita mengacu pada teori ekologi, keluarga merupakan mikrosistem yang paling dekat bagi anak. Bagaimana anak itu tumbuh tergantung dari bagaimana lingkungan menstimulasinya. Lebih luas lagi, ada lingkungan di luar keluarga, ada teman-teman, kemudian ada lingkungan rumah, ada pihak sekolah, dan lain-lain yang merupakan makrosistem yang akan membantu bagaimana anak-anak juga tumbuh berkembang. Jadi, saya apresiasi sekali karena layanan ini bukan hanya untuk orang tua saja, tapi juga bagi sekolah, bagi lingkungan masyarakat pada umumnya. Sekali lagi terima kasih, semoga apa yang kami lakukan nanti bisa betul-betul membantu dan memberikan kebermanfaatan, sekaligus menjadi upaya bagi saya sendiri pribadi untuk nyicil pahala. Begitu, saya kembalikan ke Mbak dari SD Inovatif. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kedatangannya Dr. Fitriani dan Dr. Hermayu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini saya ulang kembali, untuk layanan konsultasi kita memberikan 3 pelayanan, yaitu yang pertama adalah pelayanan konsultasi keagamaan, yang kedua pelayanan konsultasi kesehatan, dan yang ketiga adalah layanan konsultasi psikologi. Nah, untuk yang telah hadir di depan kita ini adalah konsultan-konsultan dari konsultan kesehatan dan konsultan psikologi. Untuk Dr. Fitriani, konsultan kesehatan kita, dan sedangkan Dr. Hermayu merupakan konsultan psikologi kita. Nah, untuk perkenalannya cukup sekian. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Apabila Bapak Ibu sekalian para hadirin ada pertanyaan, bisa mengklik raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan bantu bacakan. Akan tetapi karena waktu kita hanya terbatas, jadi saya bataskan untuk pertanyaan hanya 3 ya. Monggo silakan ada yang bertanya tentang alur bagaimana cara mendaftarnya ataupun apapun itu tentang psikologi atau kesehatan mungkin. Ada nggak ya? Oh ya, ada yang bertanya nih ya. Saya bacakan terlebih dahulu. Oke, bagaimana cara berkonsultasi psikologi? Nah, jadi sekolah kami mengadakan layanan ini sebulan sekali di Bapak Ibu. Jadi kita juga waktunya mengikuti dengan konsultan-konsultan kita. Jadi untuk kalau mau konsultasinya kita harus mendaftar terlebih dahulu. Nanti kami share alur pendaftarannya. Jadi setiap konsultan memiliki asisten gitu ya, asisten bukan asisten tapi pendamping untuk jembatan untuk dari Bapak Ibu sekalian kepada konsultan. Jadi mendaftar terlebih dahulu ke para pendamping, nanti ada pendamping psikologi, pendamping konsultasi psikologi, kemudian pendamping konsultasi keagamaan, dan pendamping konsultasi kesehatan. Nanti hubungi nomor WA tersebut lalu mendaftarkan diri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, oh ya, mohon maaf sebentar, ini baterainya lowbat ya. Mohon maaf. Oke, pertanyaan selanjutnya di sini ada untuk pertanyaan psikologi ya Bu, untuk Dr. Hermayu ini sepertinya. Apakah ada layanan untuk mengetahui minat dan bakat anak? Nah, monggo Ibu Hermayu bisa dijawab. Baik. Ya, terima kasih ya, Ibu. Ya, untuk di layanan yang kami berikan untuk nanti secara langsung sebulan sekali yang sudah diagendakan oleh SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan, itu memang dalam bentuk layanan konsultasi psikologis apapun gitu. Tetapi jika Bapak Ibu menghendaki untuk melakukan tes, psikotes apapun gitu, mungkin tertarik dengan ingin mengetahui bakat minat anak, kemudian
ingin mengetahui intelijensi anak, kemudian ingin mengetahui berbagai dinamika psikologis anak, Bapak Ibu nanti bisa saya arahkan untuk mengunjungi Biro Konsultasi Psikologi Unima. Tentu saja mungkin ini nanti bisa ditindaklanjuti melalui MOU yang kalau di Unima mungkin nanti bisa melalui kantor urusan kerjasama yang nanti mungkin di bawah pemantauan Pak Tohirin ya Pak. Jadi saya pikir ini akan menjadi sebuah kerjasama yang bagus yang bisa justru jangka panjang antara psikologi Unima dengan SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan, sehingga ketika Bapak Ibu nanti memerlukan layanan-layanan khusus seperti tes-tes psikotes dan lain sebagainya, atau mungkin ada memerlukan intervensi-intervensi klinis psikologi, maka kami akan memberikan melalui Biro Konsultasi Psikologi yang dimiliki oleh Unima. Seperti itu. Baik, jadi kalau untuk yang layanan-layanan psikologi konselingnya, kami bisa melayani melalui SD Muhammadiyah Inovatif, namun jika Bapak Ibu nanti ingin lebih dalam mengetahui psikotes, itu akan kami arahkan untuk masuk di Biro Konsultasi Psikologi Unima. Begitu Mbak, saya kembalikan. Terima kasih untuk penjelasannya Bu Hermayu. Semoga yang bertanya nanti bisa mendapatkan pencerahan kembali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang kesehatan ya Bu. Untuk Dr. Fitriani, saya bacakan mana ya? Oke, untuk konsultasi kesehatan, apakah ada pelayanan vaksin dan lain-lain kebutuhan kesehatan anak termasuk mungkin pengobatan gitu? Monggo Bu Dr. Fitriani. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Ibu. Ini menarik sekali mengenai pemberian vaksinasi maupun program BIAS, yaitu untuk imunisasi dasar anak-anak usia sekolah. Biasanya akan dikembalikan atau pihak sekolah itu biasanya bekerja sama dengan puskesmas wilayah tertentu. Di sini berarti nanti akan ada tim dari Puskesmas Mertoyudan 1 yang secara rutin akan menjalankan program BIAS ya. Nanti biasanya dilakukan secara prokes ketat menawi selama pandemi ini. Mungkin itu ya pertanyaan yang pertama untuk menjawab vaksinasi usia sekolah atau program BIAS. Terus yang kedua untuk pelayanan kesehatan, apakah akan ada pengobatan kesehatan secara khusus yang datang langsung ataupun menanganinya? Nah ini mungkin jawaban awal dari saya pribadi ya, belum ada. Sementara memang yang bisa kita lakukan adalah untuk promotif dan preventif. Jadi bagaimana supaya kita bisa upaya promotif itu bagaimana supaya kualitas hidup kita lebih baik. Jadi nanti monggo mau berkonsultasi kondisi saat ini, bagaimana supaya kesehatannya bisa tetap prima, terus keluhan yang sifatnya mendasar, belum memerlukan pengobatan lebih lanjut, insya Allah kita bisa ikut membantu. Untuk mengenai pengobatan, nanti maka ya bisa kita tindak lanjut, mungkin akan ada program berikutnya yang hasil kreativitas dari Ustadz-Ustadzah di SD Inovatif, apakah akan ada program UKS atau sejenisnya, atau kemudian bisa depannya pendidikan dokter kecil, seperti itu ya, bagaimana supaya bisa menangani keluhan mendasar dari teman-teman yang ada di sekolah. Kita sifatnya terbuka, monggo nanti seperti apa. Karena kalau untuk peresepan dan lain sebagainya biasanya melalui tatap muka ya, karena ada obat tertentu yang memang harusnya dokter. Mungkin seperti itu Ustadzah ya, nggak banyak menjawab ya. Baik, terima kasih Dr. Fitriani atas penjelasannya. Jadi bisa untuk konsultasi hanya untuk konsultasi saja, Ibu. Nah, kemudian saya akan memberitahu sebuah informasi untuk layanan konsultasi ini akan dilakukan secara offline. Jadi per bulan, setiap bulan itu ada layanan konsultasi sebulan sekali, gitu ya. Jadi nanti waktunya itu menyusul karena kita juga menyesuaikan jadwal dari para konsultan kita. Kemudian karena masa pandemi seperti ini, untuk konsultasi, kuotanya
terbatas per pertemuan gitu guys. Jadi pertemuannya di sekolah langsung. Jadi nanti kita mendatangkan konsultan. Kemudian setelah Bapak Ibu sekalian mendaftar, nanti akan dihubungi kembali oleh para pendamping dari konsultan akan jadwalnya ataupun waktunya kapan. Seperti itu. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kedatangan para narasumber dan para konsultan pada hari ini. Alhamdulillah acara Grand Launching Layanan Inovatif berjalan dengan lancar. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kendala teknis selama acara Grand Launching hari ini. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua hadirin. Semoga layanan ini akan memberikan bantuan tentang keagamaan, kesehatan, serta psikologi untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.